Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pemirsa di acara MNF TV. Seperti yang kita dengar, baru-baru ini terjadi pembakaran Al-Qur'an atau salinan Al-Qur'an di Swedia, yang itu dilakukan oleh salah satu politisi di Swedia, yang tentu ini membuat kita sebagai umat Islam marah. Bahkan kalau kemudian ini diperbolehkan, tentu kita ingin mendatangi orang itu dan kita ingin meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Tapi apalah daya, kita ada di negara Indonesia. Namun demikian, walaupun kita berbeda negara, tentu kita harus punya ambil sikap dan posisi sebagai umat Islam membela Al-Quran, yang tentu Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, dan itu sebagai petunjuk untuk umat manusia, termasuk salah satu yang wajib untuk kita imani. Dan untuk membahas itu, untuk menanggapi itu, bersama kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah ada Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Bung Jenny Charles. Assalamualaikum, Bung Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk yang pertama-tama kita ingin minta cerita soal pembakaran Al-Quran di Swedia ini kepada Bung Jenny Charles. Silakan Bung Jenny Charles menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di Swedia sehingga sampai kemudian ada salah satu politisi yang membakar Al-Quran di sana. Silakan Bung Charles, Bung Jenny. Iya, terima kasih kepada Bung Arif yang sudah membuka kemudian memperkenalkan singkat. Ya, mungkin dari saya pribadi perkenalkan diri. Nama Jenny Charles. Kalau dilihat ini Bung Arif dan Bung Agung, saya ini pertama kali join ke Forum Indonesia Berkah. Mungkin kalau terlihat ini seperti mewakili kaula muda kan. Kaum milenial kan, muda milenial. Memang jarang, tetapi secara pemikiran kalau kita kan secara akal itu ingin mengetahui sesuatu berdasarkan kebenaran. Kalau sekarang kan kita lihat banyak yang hanya melakukan pembenaran gitu kan. Bukan mencari kebenaran. Nah, seperti itu terkait dengan tema diskusi pada malam hari ini. Karena kebetulan saya sendiri ini pernah tinggal di negara minoritas. Mungkin seperti Swedia ini. Mungkin sedikit banyak pengalaman itu ada gitu. Nah, terkait dengan peristiwa yang nauzubillah ini di Swedia, bahwa adanya pembakaran Al-Quran ataupun salinan Al-Quran yang dilakukan oleh politisi di negara tersebut. Ini berita saya kutip dari CNN Indonesia, mungkin akan menjadi referensi diskusi pada malam hari ini. Itu bahwa aksi ini dilakukan buntut dari permintaan Erdogan agar Swedia tak lagi melindungi aktivis Partai Pekerja Kurdi yang kabur dari Turki ke negara tersebut. Permintaan ini disampaikan Erdogan sebagai salah satu syarat jika Swedia ingin mendapatkan restu Turki masuk Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Masa dari PKK ini atau Partai Kurdi ini itu melakukan unjuk rasa dengan membentangkan spanduk besar berwarna merah bertuliskan "Kita semua PKK", menganggap
bahwa semua mereka itu anggota PKK dalam aksi tersebut. Nah, Turki menganggap PKK ini sebagai kelompok separatis, bahkan organisasi teroris. Selain Turki, ada Amerika Serikat dan beberapa negara lain juga melarang aktivitas PKK di negaranya. Dan di sini disebutkan bahwa ada salah satu politikus yang ikut dalam aksi demonstrasi tersebut yang memang beliau ini anti Erdogan. Politikus Swedia Rasmus Paludan yang terkenal anti-Islam bahkan membakar Al-Quran dalam demo tersebut. Nah, merespon hal ini, negara-negara Islam yang mayoritas itu seperti Turki, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, dan Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Tentunya di Indonesia sendiri sebagai negara mayoritas Islam, ini aksi penistaan kitab suci yang sangat menodai toleransi beragama. Dan Indonesia juga menegaskan melalui Kemlu ya, agar kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Seperti itu informasi untuk berita daripada pembakaran Al-Quran yang dilakukan seorang aktivis politik di Swedia. Siapa namanya tadi, Bung? Namanya Rasmus Paludan. Rasmus Paludan ya? Ya. Rasmus Paludan salah satu politisi Swedia ya? Betul sekali. Oke. Terima kasih Bung Jenny yang telah membacakan cerita lah, walaupun ini singkat, atas terjadinya pembakaran Al-Quran yang ada di Swedia, dan tentu ini memantik kemarahan seluruh umat Islam. Nah, untuk menanggapi itu, sudah bersama dengan kita ada Bung Agung Wisnuwardana, aktivis 98, dan kita minta pandangannya Bung Agung Wisnuwardana. Mungkin dinyalakan dulu mic-nya Bung Agung, belum dinyalakan. Oke, sip. Ya. Oke. Bagaimana Bung Agung Wisnuwardana pandangannya terkait dengan pembakaran salinan Al-Quran atau Al-Quran di Swedia yang dilakukan oleh Paludan ini, Bung Agung? Silakan. Pertama, Rasmus Paludan ini jelas menistakan agama Islam. Ini yang clear harus dibaca oleh kita semua dari seluruh kaum muslimin di dunia. Dia menistakan agama. Ya. Terkait dengan penistaan agama ini, tidak main-main. Yang dibakar adalah, walaupun disebut salinan Al-Quran di sana, berarti konteksnya pada Al-Quran. Dan Al-Quran itu sesuatu yang suci buat umat Islam. Penistaan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, penistaan pada Al-Quran, ini jelas-jelas menghina umat Islam terdalam. Oleh karena itu, kepada Rasmus Paludan bukan sekedar dikutuk. Bukan sekedar dikutuk. Oke, kita apresiasi Kemenlu Republik Indonesia dan beberapa negara-negara Islam di berbagai tempat mengutuk apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini. Tetapi tentu kita membutuhkan tidak sekedar mengutuk. Kenapa? Karena yang begini ini berulang. Yang begini ini berulang. Kita lihat dulu di India, kaum muslim minoritas. Terjadi hal yang sama, walaupun pada waktu itu yang dihina Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya, oleh salah satu aktivis dari Bharatiya Janata Party. Ya. Kita tahu sebelumnya ada kasus Xinjiang. di Prancis. Xinjiang, sebelumnya yang sangat clear banget adalah di Prancis. Ya. Emmanuel Macron, ya, yang itu menghina juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Uighur Xinjiang, itu clear bagaimana Al-Quran itu dihina demikian rupa juga oleh kekuatan Republik Rakyat Tiongkok misalnya, dengan Xi Jinpingnya dalam kamp tahanan kaum muslimin di sana. Yang begini kan terus ada saja, terus ada saja. Kenapa yang begini terus ada gitu loh?
Ini penghinaan betul-betul dan harus diselesaikan. Di masa kekhilafahan Islam yang begini jelas akan dituntaskan. Kita tahu pernah ada rencana membuat drama teater yang di dalamnya ada penghinaan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Inggris. Ya. Maka kemudian khalifah pada waktu itu kekhilafahan di Turki Utsmani, padahal sudah dalam kondisi the sick man pada waktu itu, kondisi yang udah disebut sebagai negara yang sakit karena kelemahannya. Khalifah mengirimkan surat kepada Ratu Inggris agar mereka menghentikan acara teater itu yang isinya menghina Kanjeng Nabi. Kalau mereka nggak menghentikan teater itu, maka Khalifah akan mempersiapkan pasukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, yang begini-begini kan nggak ada gitu loh, yang dilakukan. Akhirnya apa? Ya kasus di India berulang, kasus di Perancis itu berulang terus-terusan. Dengan alasan apa mereka? Kebebasan berekspresi, ngawur ini dah. Ini clear, kebebasan berekspresi salah satu menghina umat Islam. Ini jelas poin pertama yang harus diselesaikan, yaitu Rasmus Paludan itu. Yang kedua, Arif dan Jenny ya, dan juga teman-teman sekalian yang melihat acara ini. Yang kedua, ini ngawur sengawur-ngawurnya Rasmus Paludan ini. Nggak ada kaitan konteks pembahasan yang dilakukan Erdogan. Kalau tadi clear ya, bahwa Erdogan itu sedang berkonflik dengan partai Kurdi atau salah satu bagian dari Turki ya Kurdistan. Yang ini sebenarnya udah kasus lama, politis panjang, pertempuran antar mereka. Yang ini nggak ada kaitan dengan Islam. Nggak ada kaitan dengan Islam. Tapi anehnya, Rasmus Paludan kok yang dihinakan Islam. Itu kan kalau bahasa kasarnya goblok gitu kan. Nggak nyambung gitu loh. Ya nggak nyambung. Ngomong yang dia ingin kritisi adalah Turki, yaitu Erdogannya, ya, yang itu sedang bermasalah dengan Kurdi dan nggak ada kaitan dengan Islam terkait dengan masalah ini. Rasmus kok kemudian malah membakar Al-Quran. Itu kan sengawur-ngawurnya itu, nggak ada kaitan gitu loh. Ini semakin menguatkan kembali bahwa memang dia itu terjangkiti apa yang disebut dengan Islamofobia. Orang yang kayak gini harus diselesaikan dengan cara ketegasan. Bukan sekedar ancaman, tegasi. Kalau perlu hukuman mati untuk dia. Menurut saya itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, kita perlu mencatat bahwa problem Kurdi dengan Turki ini problem panjang. Problem panjang yang memang menguras energi dunia. Ada keterlibatan Amerika juga di dalamnya. Dan kita pungkiri bahwa ini masalah internasional. Ini semakin menguatkan kepada kita bagaimana ketika umat Islam itu tidak memiliki kekuatan di dunia, kita akhirnya terombang-ambingkan demikian rupa dengan ada kekuatan Amerika di belakangnya juga yang akhirnya Turki juga tidak punya kondisi yang cukup kuat untuk melawan Kurdi yang ada sekarang ini. Itu problem yang ketiga. Sehingga problem yang ketiga itu memang bicara politik internasional yang mungkin kita akan bicarakan di konteks yang lain ya. Tetapi ini semakin menunjukkan bahwa keberadaan, ketiadaan khilafah Islamiyah, sekali lagi untuk menguatkan, itu akhirnya menyebabkan orang-orang kayak Rasmus Paludan selalu muncul dan menghina simbol-simbol Islam. Yang kedua, mereka asal ngawur, Islamofobia ada dalam diri mereka, sehingga mereka sampai bermain fisik demikian rupa. Yang ketiga, ini semua berawal dari ketidakadaan kekhilafahan yang akhirnya menyebabkan kasus Kurdi dengan Turki ini terus berlanjut. Padahal sama-sama Muslim yang bisa kita selesaikan dengan cara yang baik kalau ada kekhilafahan. Kenapa Kurdi dengan Turki nggak selesai-selesai? Karena ada Amerika di dalamnya yang selalu bikin kicruh suasana. Ya kalau kita nggak bisa beresin Amerika ini juga, selalu kita akan menjadi kekuatan seperti buih di tengah lautan. Saya pikir gitu, Rep, yang kira-kira harus kita lakukan dengan ketegasan pada Rasmus. Dan untuk menyelesaikan itu ya harus ada institusi yang betul-betul mau beresin yang kayak begini. Dan itu kita nggak bisa berharap pada pemimpin-pemimpin dunia Islam hari ini. Yang mereka kegiatannya ngutak-ngutuk. Ya kayak misalnya dulu Israel menyerang Palestina di Gaza saja. Ya nggak bisa. India melecehkan Nabi dikutuk. Ya nggak bisa. Harus ada pasukan yang dikerahkan untuk beresin itu. Jadi kira-kira gini loh, kita minta kepada Swedia, kalau khilafah nih ya, kita minta kepada Swedia,
ambil si Rasmus Paludan. Kalau dia nggak mau minta maaf, hukum mati. Kalau nggak mau dilakukan di Swedia, siapkan pasukan kekhilafan Islam, berangkat ke Swedia, selesaikan semuanya. Harusnya begitu yang bisa kita lakukan. Agah itu baru. Kemudian baru ya. mengutak-ngutuk ya nggak peduli mereka. Gitu. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya pemirsa, saya pikir sudah cukup jelas penjelasan dari yang disampaikan Bung Agung Wisnuwardana. Maka tidak selesai kita hanya dengan kutak-kutuk, tapi harus ada eksekusi nyata. Yang itu tidak bisa kita lakukan, apalagi di negeri-negeri umat Islam kaum muslimin sekarang ini dengan histori yang sudah berulang. Ini bukan hanya sekali ini, tapi ini sudah berulang-ulang. Maka tidak mungkin ini bisa diselesaikan kecuali dengan sistem yang ditawarkan Bung Agung Wisnuwardana tadi, dengan sistem khilafah Islamiyah. Nah mungkin itu sebagai penutup, Bung Agung Wisnuwardana, terima kasih atas waktunya malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Bung Jenny Charles. Insya Allah kita akan bertemu di waktu-waktu berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang insya Allah kita akan memberikan pandangan-pandangan menurut syariat Islam kepada para pemirsa MNF TV dan kepada pemirsa-pemirsa yang merelay acara ini. Terima kasih, saya Arif Nugroho dari MNF TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.